walaupun wajah kita jelek, dengan bersalawat insya Allah wajah kita akan bersinar, wajah kita akan terang, wajah kita dipenuhi cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga di sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi walaupun melalui video singkat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali tentang keajaiban salawat, banyak sekali tentang manfaat salawat, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salawat. Akan tetapi masih saja banyak orang yang mengatakan salawat itu bid'ah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersalawat. Salawat itu ibadah yang mahal. Salawat itu ibadah yang mana apabila kita mengerjakannya, apabila kita bersalawat, kita secara otomatis ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan di sini insya Allah kita akan diberikan rahmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada salah satu contoh. Mohon maaf sedikit. Biasanya di tempat saya itu sering dikunjungi oleh orang, baik orang Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, bahkan orang luar daerah. Mereka menanyakan apa saja, terkadang kita dialog masalah agama. Ya, walaupun saya mempunyai sedikit pengetahuan, tapi tetap saya sampaikan qulil haq walau kana murran. Terkadang itu walaupun itu pahit. Ada salah satu daripada tamu yang hadir, yang datang, itu sedikit mengeluh kepada saya. Keluhannya, mohon maaf saya tidak menyebutkan orangnya, dia ingin melamar seseorang yang mana seseorang itu boleh dikatakan cantik, berilmu pengetahuan karena dia lulusan sarjana S1 dan termasuk orang yang kaya. Sangat bertolak belakang dengan dia hanya seorang tukang bangunan, mohon maaf berwajah kurang tampan dan berpenghasilan pas-pasan. Apa yang terjadi? Telah 4 kali ditolak oleh perempuan itu dengan alasan yang macam-macam. Yang pertama, dia melamar dengan alasan masih kuliah. Yang kedua, melamar dengan alasan mau membantu orang tua. Yang ketiga, dia melamar macam-macam alasan yang jelas. Pada inti dan maksudnya dia menolak secara halus si laki-laki ini. Sehingga dia datang kepada kita sebutkan, apakah kamu betul-betul mau melamar si perempuan tadi? Jawabnya sangat betul-betul, guru. Kenapa? Karena jawabannya ingin memperbaiki keturunan. Katanya saya tidak pintar, saya tidak tampan, saya tidak kaya, makanya keturunan saya mudah-mudahan bisa tampan nanti,
atau cantik, bisa pintar, dan bisa kaya. Mendengar itu ya sangat bagus juga maksud dan tujuan si laki-laki ini tadi. Maka saya waktu itu dengan izin Allah memberi suatu amalan salawat kepada dia. Amalkanlah salawat Jibril sebanyak 5.000 kali dalam setiap hari. Dia mengatakan, berapa hari Ustaz? Saya jawab, apabila kita ingin amalan kita itu hidup, amalan kita itu bisa dirasakan secara jelas, apabila amalan kita itu ingin seolah-olah hidup, seolah-olah berdampingan dengan kita, pada waktu 40 hari pertama amalan itu baru jadi. Terus setelah 120 hari kita sebutkan, wahai Allah, tiupkan roh kepada salawat ini. Nah, setelah itu 120 hari kita bersalawat, insya Allah datang saja, lamar saja. Saya yakin dengan izin Allah lamaranmu akan diterima. Dia pulang dari rumah saya. Waktu itu mohon maaf dia menyelipkan amplop. Tapi saya pesan dari guru saya tidak boleh menerima amplop dari siapapun. Bukan amplop saja ya, uangnya maksudnya. Karena itu salah satu pantangan dan tidak boleh sama sekali. Akhirnya dia pulang dengan rasa percaya diri, dengan dia mengharap amalannya tadi mudah-mudahan bisa terkabul. Sejak itu setelah maghrib malam Jumat dia menelpon, dari malam ini guru saya mengamalkan salawat sebanyak 5.000 kali, dan di hari ke 280 saya akan melamar si perempuan tadi. Setelah itu hilanglah hubungan dengan saya. Dia tidak menelpon, tidak WA dan lain sebagainya. Saya pun ya karena ada kesibukan di kampus dan kesibukan lain mengurus masalah pendidikan di yayasan. Akhirnya sekitar 2 bulan, kalau tidak salah ya sekitar 2 bulan, dia menelpon lagi bahwa si perempuan datang ke tempat dia bekerja dan menanyakan ini itu segala macam, apakah sudah mempunyai pasangan dan segala macam. Saya katakan itu suatu lampu hijau bagi kamu. Apabila kamu ingin melamarnya, lamar sekarang. Katanya dengan bersalawat, Ustadz, saya tidak terlalu memikirkan dia lagi, bahkan dengan bersalawat lebih rajin beribadah dan lain sebagainya. Akhirnya dengan izin Allah di bulan ketiga si perempuan datang bersama orang tuanya, bersama neneknya. Alhamdulillah saya pun merasa bersyukur. Si perempuan yang melamar si laki-laki tadi, setelah dilamar, saya tidak ceritakan berapa mahar nantinya, soalnya ini suatu rahasia. Sesuai janjinya di hari ke 280 dia memberi undangan ke saya. Terus di hari itu dia menikahi sekaligus mengawini si perempuan tadi. Saya datang, alhamdulillah memang cantik orangnya, alhamdulillah berkerudung, salehah, dan kita doakan mudah-mudahan mempunyai nanti anak yang saleh
serta salehah, cantik dan kaya. Itulah salah satu keajaiban salawat. Walaupun wajah kita jelek, dengan bersalawat insya Allah wajah kita akan bersinar, wajah kita akan terang, wajah kita dipenuhi cahaya keimanan. Maka dari itu perbanyaklah salawat agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita mendapat berkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.